Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama. Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMV, alhamdulillah kita kembali lagi dalam program belajar mengaji bersama atau belajar mengaji bareng ya, hanya di channel Al-Quran Braille Official. Alhamdulillah di kesempatan hari ini saya ditemani oleh teman dan rekan kerja serta rekan satu kosan ya. Alhamdulillah di samping saya sudah ada Teh Wiwin Widaningsi. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ai. Ini beliau ini adalah teman tidur saya sahabat ya. Karena kita satu kosan ya Teh ya. Iya, satu kosan, satu kosan, satu kamar, satu tempat tidur juga gitu. Jadi bisa dibilang teman tidur juga gitu. Iya. Teman di siang, teman di malam juga. Alhamdulillah Teh, kita hari ini kembali dalam program belajar mengaji bareng nih. Iya. Hari ini kita akan mengaji Quran surah apa Teh? Surah Ali Imran Teh. Quran surah Ali Imran ayat 129 sampai 134. Baik, ayat 129 sampai 134. Untuk sahabat UMV yang ingin bersama-sama kita belajar mengaji bersama ya, boleh buat teman-teman tunanetra bisa menggunakan Al-Quran Braille-nya, dan untuk teman-teman yang awas bisa menggunakan Al-Quran biasanya gitu ya, atau yang punya Al-Quran di gawainya gitu boleh dibuka. Kita belajar mengaji bersama-sama di hari ini. Insya Allah kita akan mengaji Quran surah Ali Imran ayat 129 sampai 134. Baik Teteh Wiwin, mangga diawali saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun
wa ati'ullaha war-rasula wa la'allakum turhamun. Wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samaa wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal-'akifina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, udah selesai teh ngajinya. Iya, Quran surah Ali Imran ayat 129 sampai 134. Ini isinya luar biasa ya teh. Luar biasa, Masya Allah teh ya. Kita akan selalu dilimpahkan rahmat gitu ya, ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah. Iya, dan senantiasa menginfakkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah ya teh. Betul. Salah satunya dengan apa teh? Dengan berwakaf tentunya ya teh. Karena kita beramal itu cari amalan yang kita bisa melakukannya semampu kita, tapi pahalanya tetap
mengalir bahkan sampai kita wafat ya teh. Iya, Masya Allah. Dan itu amalan jariah ya teh ya. Amalan jariah. Apalagi kalau misalnya kita menginfakkan atau misalnya berikut gitu ya, ikut dalam program wakaf Al-Quran Braille yang dimana Al-Quran ini adalah suatu kebaikan yang nanti akan dibaca ya teh ya oleh teman-teman insan tunanetra. Bayangkan Al-Quran ini adalah kebaikan-kebaikan yang kita bisa dapatkan gitu ya teh kalau kita bisa membacanya dan membacanya baik gitu kan. Dan ini satu hurufnya aja ini sudah mengandung kebaikan-kebaikan ya teh. Apalagi kalau misalnya kita ikut berwakaf Al-Quran Braille dan nanti Al-Quran yang dibaca oleh teman-teman insan tunanetra, bayangkan saja mereka mendapat pahala, kita juga mendapat pahala ya teh ya. Saling berbagi pahala saling berbagi pahala, insya Allah jadi amalan jariah yang bisa menjadi amalan kita di akhirat nanti gitu ya teh. Iya betul teh. Karena salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat itu ada 3 nih teh. Sebetulnya ada 3 secara keseluruhan ya, redaksi hadis dari Nabi Muhammad itu ada 3, yaitu ida mata bnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh urusannya teh, seluruh amalnya, kecuali ilamin salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama sodakotin jariyatin. Nah, sodakoh jariah itu salah satu amalan yang amalannya atau pahalanya tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat teh. Jadi sodakoh jariah ini meskipun kita sudah wafat masih tetap pahalanya mengalir. Misalnya teteh nih wakaf Al-Quran Braille atas nama nenek misalkan yang sudah tidak ada, nah itu pahalanya pasti nyampe teh ke almarhum atau almarhumah gitu, seperti itu. Kemudian juga au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi ketika kita punya ilmu, maka sampaikanlah apa yang kita tahu, apa yang kita bisa. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah meninggal, pahala dari ilmu tersebut masih tetap tuh mengalir kepada kita gitu teh. Yang terakhir adalah awaladun solihun yad'ulah, atau anak yang mendoakan orang tuanya gitu teh. Jadi ketika kita sudah meninggal, kalau kita punya anak yang soleh dan solehah, insya Allah tuh pahalanya tetap mengalir selama anak tersebut mendoakan gitu, mendoakan orang tuanya. Maka kita sebagai anak nih sekarang yang kan kita belum nikah ya teh, senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, baik orang tuanya yang masih ada maupun yang sudah wafat gitu, karena pahalanya pasti mengalir, doanya pasti tersampaikan tanpa hijab gitu, pasti nyampe ke orang tua kita, baik itu orang tua kita misalkan masih ada ataupun sahabat UMV yang orang tuanya sudah wafat, insya Allah ketika kita mendoakan insya Allah pahalanya nyampe teh gitu. Masya Allah, alhamdulillah ini menjadi peluang juga ya teh untuk kita ya teh, karena selama kita masih sehat gitu ya, masih punya kesempatan yang lapang maupun sempit juga tadi sudah dijelaskan ya, di dalam arti ngaji kita hari ini menjadi kesempatan untuk kita bahwa bagaimanapun kita di dunia kita akan kembali kepada Allah. Betul, dan itu selagi kita di dunia ada kesempatan, ya lakukanlah kebaikan-kebaikan ya, amalan-amalan jariah yang insya Allah menjadi bekal kita di akhirat nanti gitu. Karena kalau kita punya amalan-amalan baik gitu ya teh, amalan-amalan jariah apalagi yang kita bisa bawa di akhirat nanti, insya Allah itu menjadi penerang kubur juga ya teh ya. Apalagi kalau kita sampai membantu teman-teman insan tunanetra di luar sana untuk bisa memiliki Al-Quran Braille menjelang Ramadan hari ini ya teh ya. Tahun ini itu kita menjelang Ramadan, dan ini bisa membantu teman-teman insan tunanetra memiliki Al-Quran Braille. Jadi ketika mereka di bulan Ramadan itu mereka gemar membaca Al-Quran teh, ketika mereka sudah punya Al-Quran Braille-nya. Iya teh, jadi dari para pengaju juga sudah sudah menanyakan terus ya teh, kapan teh Al-Quran dikirimnya, Al-Qurannya kok belum sampai sih gitu. Baru tadi tuh ada yang mengabari dari Kendari, teh katanya kenapa Al-Qurannya belum sampai gitu. Ternyata di Makassarnya tuh ada gelombang tinggi katanya teh, kata
pihak ekspedisinya. Jadi gelombang laut gitu. Iya, terkendala gitu. Jadi tapi sudah sampai Makassar, katanya sebentar lagi Al-Qur'annya sampai ke Sulawesi Tenggara insyaallah. Insyaallah kita doakan ya, semoga teman-teman yang menjadi distributor ke sana ya Teh ya, yang mengantarkan Al-Qur'an Braille-nya diberikan kesehatan, keselamatan Karena gitu ya. itu perjuangannya juga luar biasa ya Teh gitu, melewati laut, masya Allah. Melewati laut gitu kan, apalagi kalau misalnya ada kendala-kendala di jalan gitu kan. Insya Allah kita doakan buat teman-teman di luar sana gitu ya, yang mereka juga tim ekspedisi juga mengantarkan Al-Qur'an Braille sampai ke rumah insan tunanetra, itu diberikan keselamatan, kesehatan, dan diberikan keberkahan dalam setiap apa yang dilakukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Teh, di episode kali ini, episode gitu ya. Di pertemuan kita kali ini kita sudah belajar mengaji bareng-bareng gitu. Sudah kita bahas juga amalan-amalan apa yang bisa kita bawa di akhirat nanti gitu kan. Amalan-amalan jariah apa. Dan insya Allah kedepannya kita akan kembali lagi dalam episode yang sama, dalam program yang sama, yaitu belajar mengaji bareng, dan insya Allah nanti akan membahas surat yang lain ya Teh ya. Insya Allah. Dan kita pastinya partnernya pun berbeda ya Teh. Dan karena kita di sini ingin mengajak sahabat UMV semua, yuk kita lakukan kebaikan dari sekarang, mulai sekarang, dan kita semua harus memanfaatkan waktu luang. Oke. Teh Wiwin, ya, ada yang mau disampaikan sebelum menutup? Iya, mungkin itu aja sih Teh yang udah tadi kita bahas ya. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, hal kebaikan sekecil apapun, ketika kita punya ilmu maka amalkanlah ilmu tersebut gitu, atau ajarkanlah kepada orang yang belum bisa. Misalnya membaca Al-Qur'an, siapa nih di antara kita yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, terus ada teman juga yang belum bisa, maka ajarkanlah gitu ilmu tersebut gitu. Jadi jangan sampai ilmunya stuck di kita aja. Jadi kita juga harus share ke yang lain yang belum tahu atau bahkan yang belum bisa. Terus juga tadi sedekah jariah juga tetap harus kita usahakan ya Teh. Betul. Semampu kita tentunya, sebisanya kita gitu. Tidak harus besar, tapi yang penting adalah keikhlasannya. Kemudian kita sekarang menjadi orang tua atau menjadi anak, tetap kita harus mendoakan orang tua kita, baik itu beliau yang sudah wafat mendahului kita ataupun yang masih ada gitu, karena pahalanya insya Allah akan nyampe ke mereka gitu, ke almarhumah yang sudah meninggalkan kita semua gitu. Jadi tetap mendoakan, kan seperti dia doa juga, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu pasti nyampe pahala. Ya Allah, ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya, sayangi mereka seperti mereka menyayangi saya di waktu kecil. Itu pahalanya pasti nyampe ke sana tanpa hijab insyaallah gitu Teh. Mungkin itu aja ya Teh. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Teh sudah sharing ilmu gitu ya di hari ini. Dan sahabat UMV, terima kasih yang sudah setia menyaksikan setiap konten inspiratif dari Al-Qur'an Braille Official. Tinggalkan jejak kalian dengan like, comment, share, dan subscribe. Buat yang belum subscribe, boleh banget. Subscribe itu gratis loh ya. Gratis. Saya Ayani, saya Wiwin Widaningsih, dan ada Bapak Sakidi. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Qur'an Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Qur'an Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Qur'an Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Qur'an Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Qur'an Braille BCA
810 0877 881 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama.